Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Welcome back my YouTube channel Property Sister Kekinian. Sahabat properti yang ada di seluruh Indonesia, apa kabar nih? Sehat semuanya ya? Semoga sahabat properti diberikan kelancaran dan rezekinya semakin banyak berlimpah, supaya sahabat properti kalau ada rezeki bisa membeli aset properti seperti rumah, apartemen, kafling, gedung perkantoran, bisa tuh lewat Firly, oke? Nah, next, sekarang Firly akan explore gedung perkantoran baru yang ada di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pondok Pinang lokasinya pastilah elit, deket Pondok Indah, deket driving golf. Di depan gedung perkantoran ini, itu lokasinya sangatlah strategis karena deket jalan tol TB Simatupang, Cipete, Cilandak, Kemang, dan Ampera. Untuk lebih lanjut detailnya, kita eksplor bersama-sama yuk, let's go! Sahabat properti sister kekinian, tadi saya di basement nih. Sekarang kita lihat dulu yuk fasad dari gedung perkantoran baru ini. Nah, ini dia. Fasadnya begitu cukup mewah ya untuk ukuran perkantoran baru. Karena ini benar-benar gedung perkantoran baru, bisa dilihat bersama-sama. Ini di depannya jalannya sangat strategis ya, Jalan Raya Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, luas tanah dari gedung perkantoran ini itu 956 meter persegi dan luas bangunannya kurang lebih 4000 meter persegi. Jadi, lebar gedung ini itu depannya 30 meter kali panjangnya kurang lebih 30 karena tadi luas tanahnya yang saya sebutkan 956 meter persegi. Gedung perkantoran baru ini itu memiliki 8,5 lantai plus basement. Ya, kita eksplor yuk dari depan. Nah, sahabat properti sister kekinian, bisa dilihat ya sama-sama. Tadi yang di bawah itu ada basement, dan ini di atas saya di belakangnya itu ada lobi parkir ya. Sebelum kita ke dalam, kita keluar dulu ya. Nah, ini di luar sebelah kiri saya itu ada pos security ya. Itu di dalamnya juga ada kamar mandinya, tapi karena di dalam ada barang, kita lihat dari luar aja ya dulu ya. Jadi, inilah tampak fasad gedung perkantoran baru mewah. Nah, itu suasananya kaca-kaca, kemudian catnya juga abu-abu, dan bisa dilihat sama-sama ya sahabat properti sister kekinian. Ini temboknya itu dari batu alam ya, dan kemudian dihiasi dengan tanaman-tanaman yang ada di pinggirnya ini. Nanti mungkin sahabat properti calon investor atau pembeli untuk bisa mengganti tanaman juga bisa, terserah. Yang penting sesuai dengan selera pemirsa yang ada di rumah. Oke, selanjutnya tadi kita kan sudah bahas nih dari depan. Jadi lebarnya 30 kali panjangnya juga 30. Dan gedung ini difasilitasi juga dengan fire hydrant ya. Ada fire hydrantnya, jangan
jangan takut jika ada kebakaran kecil ya. Gedung perkantoran ini memiliki listrik 3.300 watt ya, dan 8,5 lantai. Kita akan explore dulu ke basement, setelah itu kita ke lobby parkir. Ayo. Properti sister kekinian masih dengan Firly ya. Nah, ini saya sebelum turun ke basement, saya akan menjelaskan sedikit bahwa ini di lantainya ini pakai konblok ya. Terus ini temboknya menggunakan batu alam ya. Jadi suasananya menyatu dengan konbloknya. Nah, sekarang kita memasuki area basement ini, itu bisa menampung 22 mobil. Dan untuk parkir motor karyawan itu bisa menampung 150 motor karyawan. Jadi di basement ini cukup amat sangat luas ya, sahabat properti. Bisa dilihat bersama-sama nih areanya lapang, layoutnya juga lapang. Dan di area basement ini itu dimensinya, lebar depannya kurang lebih 17 kali panjangnya 18 meter persegi. Coba dilihat bersama-sama. Nah, ini basementnya. Jadi perpaduan warna abu-abu ya, serasi dengan fasad dari gedung perkantoran itu. Di area basement ini juga terdapat area musola ya. Yuk ke sini. Di area basement ini terdapat ruangan musola. Nah, sebelah kiri saya ini ada ruangan musola, tapi sementara digunakan untuk penjaga gedung ini. Nah, bisa dilihat sama-sama di dalam area musola ini itu terdapat 2 kamar mandi. Nah, ini 2 kamar mandi. Jadi ada kloset, 2 unit, dan sebelah kanan saya ini ada wastafel. Ya, wastafel. Terus di sebelah kiri ini adalah bisa digunakan untuk ruang wudhu ya. Jadi kalau ada tamu, karyawan itu sholatnya, musolanya ada di basement. Firly masih ada di area basement. Nah, sekarang saya memasuki area basement ya. Di basement ini itu ada 2 lift ya, 2 unit lift. Jadi 1 unit liftnya itu bisa menampung 10 orang. Jadi lift ini dari parkiran mobil, dari basement itu bisa ke lantai sampai atas ya, sampai 8. Jadi setiap lantai itu ada private liftnya ya. Private lift terdiri dari 2 unit lift ya. Setelah ini kita akan sama-sama ke lobi parkir. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit bahwa di area basement ini setiap lantai itu menggunakan fire alarm. Jadi jika ada kebakaran kecil jangan khawatir, ini ada fire alarmnya ya, lengkap sekali. Nah, bisa sahabat properti menggunakan tangga untuk naik ke lobi, bisa juga sahabat properti menggunakan lift ya, tergantung dengan kebutuhan sahabat properti. Ayo kita sama-sama ke lobi parkir atas. Sahabat properti sister kekinian, sekarang saya sudah berada di area lobby ya, lobby dari gedung ini ya. Setiap lantai jangan khawatir, pasti ada liftnya karena masing-masing lantai memiliki private lift ya. Nah, ini lobbynya ya. Sementara pemilik gedung ini ya menambah kursi dan meja saja. Tapi kalau calon pembeli gedung ini mau nambah meja resepsionis di sini juga boleh, tergantung karena ini gedung perkantoran yang dijual ini masih kosongan. Jadi interior itu tergantung dari calon pembeli gedung ini. Nah,
Bisa dilihat ya sama-sama sahabat properti. Ini itu lobi dari gedung perkantoran ini ya. Dan ini kanan kirinya juga menggunakan kaca-kaca. Jadi pencahayaannya itu terang sekali. Mungkin sahabat properti mau menggunakan korden juga boleh, terserah, tergantung dengan selera. Nah, sahabat properti, ini lantainya menggunakan lantai granit ya, ukurannya 80 kali 80. Di area lobby ini itu tetap ya bisa menggunakan lift dan bisa menggunakan tangga ya. Tetap juga di setiap lantai pasti ada fire alarmnya ya. Di gedung perkantoran ini setiap lantainya pasti ada kamar mandi untuk laki-laki dan kamar mandi untuk perempuan. Nah, dipisahkan ya. Sekarang saya lagi di kamar mandi untuk laki-laki. Nah, sebelah kanan saya ini ada wastafel, kemudian top kabinetnya menggunakan marmer perpaduan warna hitam dengan putih. Kemudian ada kacanya juga sama ya, perpaduannya hitam supaya tidak cepat kotor. Nah, kemudian sebelah kiri saya itu ada urinoir ya, karena ini kamar mandi laki-laki gitu. Dan ini temboknya juga dia menggunakan sama ya, garnit juga ya. Nah, sebelah kiri saya ini itu kamar mandi laki-lakinya itu ada dua ya. Jadi ada toiletnya dua kanan kiri karena supaya nggak berebut kali ya. Jadi dibikin sama pemiliknya dua unit. Jadi nah, sebelah kiri saya itu ada kamar mandi perempuan ya, bisa dilihat bersama-sama. Kamar mandinya ini juga ada dua unit ya, sama seperti tadi. Cuma bedanya yang di sini kamar mandi perempuan itu wastafelnya ada dua ya. Jadi tetap top kabinetnya menggunakan marmer perpaduan antara warna hitam dengan putih dan ada kacanya juga seperti kamar mandi laki-laki. Kanan kirinya ini sama ya, temboknya lantainya menggunakan garnit 80 kali 80. Jadi gedung perkantoran ini sudah siap huni kosongan, hanya perlu sentuhan interior. Next, di belakang saya ini ada kitchen set ya. Jadi kitchen set ini hanya ada di lobby. Tapi kalau setiap lantainya sahabat properti mau menambah dapur juga boleh. Itu urusannya dengan interior. Tapi untuk saat ini yang ada di sini adalah kitchen setnya saja ya, dapurnya aja. Sahabat properti sister kekinian, sebelum kita lanjut ke lantai atas, ini saya akan menjelaskan sedikit bahwa ini adalah area lobi parkir ya. Lobi parkir ini bisa menampung 18 mobil ya. Jadi perlu diingat, di basement itu tadi bisa menampung 22 mobil, kemudian di area parkir mobil itu bisa menampung 18 mobil. Jadi total keseluruhan mobil yang bisa parkir di gedung ini itu sekitar 40 mobil ya. Nah, ini dimensi dari lobi parkir ini kurang lebih lebar depannya itu 17 kali panjangnya 18 meter persegi. Nah, ayo kita lihat bersama-sama ya, lobinya itu cukup amatlah sangat luas ya, lapang sekali ya lobinya. Ini lobi parkir untuk menuju ke area lobi yang saya tadi jelaskan untuk menerima tamu. Dan di lobi parkir ini sahabat properti juga ada fire hydrantnya ya, jangan khawatir ya. Jadi setiap gedung, setiap lantai itu pasti menggunakan fire hydrant. Jadi jangan khawatir kalau ada kebakaran kecil. Di sebelah kanan saya, itu tadi saya lupa mau jelasin bahwa ini itu temboknya dari lobi parkir itu terbuat dari marmer ya. Marmernya warnanya hitam perpaduan dengan warna putih gitu ya. Jadi ini mewah sekali ya. Jadi yang area lobi ini semuanya dari marmer tuh, yang dari depannya gitu ya. Oke, kita akan explore lagi ke dalam gedung perkantoran ini. Ada apa sih di dalamnya? Penasaran? Penasaran? Yuk!
Sahabat properti, sebelum kita memasuki area lobby, ini bisa dilihat ya bersama-sama. Area lobbynya ini itu kaca-kaca semua. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ini temboknya juga dari marmer nih. Mewah sekali ya pemirsa. Nah, ini mungkin kalau tidak terlihat, supaya tidak terlihat jelas kaca-kaca, nanti bisa ditambahin dengan korden atau blind lainnya gitu. Nah, ini sahabat properti, gagangnya aja masih dibungkus plastik, berarti gedung perkantorannya kan benar-benar baru. Nah, silakan. Tadi saya sudah menjelaskan lobby, sekarang kita langsung naik ke lantai selanjutnya menggunakan lift. Sahabat properti, sekarang saya lagi ada di lantai 2 ya. Saya akan mengulangi lagi bahwa setiap lantai dari gedung perkantoran ini pasti ada lift ya. Liftnya itu menggunakan private lift, itu dari lantai basement tadi, kemudian ke lobby parkir, kemudian di lantai 2. Nah, ini sahabat properti bisa dilihat sama-sama ya. Areanya itu cukup lapang ya. Ini gedung perkantorannya kosongan ya. Nanti sahabat properti yang mau beli gedung perkantoran ini bisa menambah interior. Mau dibikin interiornya semewah apapun gedung perkantoran sesuai dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu yang mau beli gedung perkantoran ini. Sahabat properti sister kekinian, dimensi dari gedung perkantoran ini itu lebarnya kurang lebih 20 kali panjangnya 25 meter persegi. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya sama-sama di belakang saya ini, itu view-nya langsung dia ke jalan raya ya, benar-benar area strategis karena kanan kiri dari gedung perkantoran ini itu area perkantoran ya. Gedung perkantorannya banyak, nggak cuma gedung perkantoran ini aja gitu. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu, plafonnya kurang lebih tingginya sekitar 3,5 meter ya, kurang lebih dari 4 meter lah. Dan ada hidrannya juga ya. Sahabat properti sister kekinian, sama seperti yang di lantai bawah, ini lantainya menggunakan granit ukuran 80 kali 80. Nah, sahabat properti sister kekinian mungkin bisa menambah interior semewah apapun tergantung dengan budget dan kebutuhan dari calon pembeli gedung ini. Nanti kalau mau lihat gedung perkantoran ini harus janjian dengan saya sehari sebelumnya ya. Dicatat, telepon, WhatsApp, tanya-tanya tentang gedung perkantoran ini boleh di 0811 300 1175 atau di 081259999968 untuk janjian survei bareng Firly. Saya tadi sudah menjelaskan tentang office space yang ada di lantai 2. Nah, sekarang ini di depan saya tetap ya, setiap lantai itu pasti ada fire hydrantnya. Gunanya yaitu tadi, kalau ada kebakaran kecil setiap lantai kita nggak usah panik karena sudah ada fire hydrantnya. Nah, setiap lantai ya pasti ada 2 kamar mandi terpisah, yaitu kamar mandi laki-laki dan kamar mandi untuk perempuan. Kamar mandinya sama seperti yang ada di lobi ya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi karena bentuknya sama semua. Nah, di lantai 2 ini itu ada mini balkon ya. Jadi balkonnya itu kecil. Ini untuk menaruh AC outdoor ya. AC-nya bisa di sini. Nah, ini saluran-saluran AC-nya udah dibikin, tapi AC-nya nanti beli sendiri gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke lantai 3 yuk. Sama-sama explore setiap lantai. Sekarang di lantai 3. Liftnya ini muat 10 orang atau dengan berat badan 800 kg. Jadi setiap lantai itu ada private lift 2 unit
ya, 2 unit. Jadi nggak perlu khawatir kalau nggak ada lift ya. Bisa aksesnya bisa lewat tangga dan bisa lewat lift. Nah, untuk yang di lantai 3 nih bisa dilihat ya sama-sama ya, layoutnya lapang, luas banget sama seperti yang ada di lantai 2 ya, sama layoutnya, kemudian apa itu namanya, bentuknya, fasadnya semua sama ya. Bapak Ibu bisa menambahkan juga ini vertical blend ya. Jadi semacam korden tapi khusus untuk kantor. Kalau misalnya nggak mau polosan ya. Jadi vertical blendnya bisa dibuka tutup sesuai dengan keinginan dan dari pemilik gedung ini atau yang tinggal karyawan di sini. Karena ini view-nya benar-benar langsung dengan view Jalan Raya Pondok Pinang ya. Kalau malam hari, sore ini pemandangannya bagus banget ya. Lampu-lampu, pokoknya nice view ya pemandangannya. Kita sekarang mau menuju ke kamar mandi ya, karena setiap lantai dari gedung perkantoran ini itu ada kamar mandi laki-laki dengan kamar mandi perempuan. Jadi kalau misalnya pemilik gedung ini mau menambah interior dapur itu boleh banget, karena ini kan space office-nya kan kosong. Karena area dapur ini yang ada di gedung perkantoran ini disediakan di area lobi saja. Jadi setiap lantainya itu tidak disediakan dapur. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambah dapur di setiap lantai itu juga boleh. Nanti tinggal panggil interior, ukur dan dijadikan dapur ya. Sahabat properti, saya hanya mengingatkan lagi ya bahwa setiap lantai itu ada fire hydrantnya, jangan khawatir ya. Jadi aksesnya ini sebelah kanan saya itu bisa lewat tangga dan lewat lift ya. Tetap sama setiap lantai itu juga ada kamar mandi untuk laki-laki dan kamar mandi untuk perempuan. Ukurannya tadi sama juga ya, seperti yang di lobby, tetap ya. Dan sebelah kanan saya tetap ya ada Urinios dan ada Westafel tetap ya. Jadi nggak berubah karena setiap lantainya itu layoutnya tetap. Dan di sebelah kiri saya ini juga tetap tadi ya seperti di lantai 2 ada mini balkon. Mini balkon ini untuk menampung AC outdoor karena ini udah disediakan apa namanya aliran apa kabel-kabel AC-nya. Tapi AC-nya nanti beli sendiri ya gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke area rooftop yang paling atas karena di lantai 2, 3, 4, 5, 6 itu sama. Layoutnya sama, desainnya sama, space office-nya semua sama. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung melihat di area rooftop. Ada apa di area rooftop? Pasti dong ada landingnya helipad ya. Seperti apa? Yuk kita eksplor sama-sama. Saya lagi menikmati pemandangan yang ada di luar ya. Bagus banget pemandangannya. Bisa dilihat ya. Itu terlintas tadi ada kereta api, itu ada MRT Fatmawati. Jadi itu aksesnya yang di luar gedung ini itu benar-benar akses yang sangat strategis banget karena deket tol TB Simatupang ya. Jadi bisa tembus ke Cilandak, Cipete, Ampera, Kemang. Nah, ini bisa banget.
Dan pemandangan ini kalau dilihat nih, kalau sore lampu-lampu nyala semuanya, aduh pemandangannya benar-benar luar biasa ya, bagus banget view-nya itu loh, yang membuat mata kita ini hiburan ya. Maksudnya pemandangan itu kan perlu ya di saat kita di kantor kerja dari pagi sampai malam. Nah hiburannya ya melihat pemandangan ini yang ada di luar. Ini benar-benar pemandangan yang luar biasa. Nah sahabat properti, ini kan kanan kirinya itu semuanya kan kaca-kaca. Nah nanti bisa ditambah vertical blind, jadi bisa korden buka tutup untuk perkantoran. Gedung ini itu kosong ya, jadi bapak ibu yang mau beli gedung ini itu nanti bisa isi desain interior ya, terserah selera dengan bapak dan ibu di rumah. Saya akan ringkas sedikit tentang gedung perkantoran ini. Jadi gedung perkantoran baru ini itu lokasinya di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Lokasinya strategis, dekat Pondok Indah, dekat driving golf, dekat jalan tol raya TB Simatupang. Gedung perkantoran ini itu kanan kiri lingkungannya itu banyak gedung perkantoran, tidak hanya gedung ini saja, tapi lingkungan kompleks ini itu benar-benar gedung perkantoran. Luas tanah dari gedung perkantoran ini adalah 956 meter persegi, luas bangunannya kurang lebih 4000 meter persegi, terdapat 8,5 lantai plus basement, dan di atas ada dak untuk landingnya helipad ya. Jadi lengkap sekali, karena kalau ada macet, pemilik gedung ini keburu waktu, menghemat waktu, itu ada helipadnya. Jangan khawatir ya Bapak Ibu. Seperti apa helipadnya kita nanti sama-sama lihat ya bersama-sama. Nah, gedung perkantoran ini itu dijual dengan harga 120 miliar, boleh nego. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia nih, khususnya untuk investor, untuk pengusaha yang mau beli gedung ini, boleh janjian survei dengan Firly sehari sebelumnya di telepon ya. Janjiannya bisa di WhatsApp juga di 0811 300 1175 atau di 081 25 9999 68. Oke, sekarang kita sebelum ke helipad, kita lihat dulu ya sama layoutnya. Lebar depannya kurang lebih 25, panjang 20 meter dimensinya. Kemudian nanti bisa ditambah interior, dan atas plafonnya ini kurang lebih 3,5 meter persegi. Kemudian sama bisa menggunakan lift dan menggunakan tangga. Setiap lantai juga ada fire hydrantnya, sama setiap lantai juga ada kamar mandi laki-laki dengan kamar mandi perempuan. Bagi karyawan yang mau smoking, ini disediakan smoking area. Ini juga bisa nih, ada setiap lantai itu ada mini balkonnya. Nah, bisa dilihat nih pemandangannya keren banget. Saya suka banget nih. Ini sore-sore bisa nongkrong di sini, lihat pemandangan yang ada di luar sana. Nah, ini belakangnya ini adalah daerah dekat-dekat Pondok Indah ya. Jadi daerah perumahan elit ya. Oke, sekarang kita sama-sama lihat ke lantai atas. Yuk. Sahabat properti, kita akan menuju ke ruangan dak helipad. Nah, ini tidak ada lift ya, untuk di lantai 8 hanya menggunakan tangga ya. Jadi lift itu adanya di bawah basement, lobby sampai lantai ke-7. Jadi lantai ke-8 itu tidak ada lift, jadi menggunakan tangga ya. Nah, ini tangganya tetap ya, lantainya menggunakan granit. Kemudian ini railingnya menggunakan stainless steel ya. Dan sebelahnya ini ada kacanya ya. Nah, ini kaca, kemudian stainless steel ya untuk railingnya ya. Nah, ini harus menggunakan tangga, jadi kita sedikit berolahraga. Penasaran ini ruangan apa ini atas sendiri? Sebelum ke luar, nah ini sebelah kanan itu ada mesin liftnya ya. Jadi semua mesinnya di sini tersimpan rapi di sini semua ya. Oke, kita sekarang menuju yang terakhir ya, yaitu area
dak untuk landingnya helipad. Oke? Wow, pemandangannya keren banget. Ini lantai yang ada di atas ya, rooftopnya. Jadi tempat landingnya helikopter ya. Ini tuh helipadnya gede banget. Dimensinya, lebarnya itu 18 meter kali panjangnya 25 meter persegi. Jadi para sultan, pengusaha yang ada di seluruh Indonesia, kalau mau beli gedung perkantoran ini, itu lengkap banget karena ada tempat landing helikopter. Jadi kalau ada meeting sore-sore, mendadak, nggak perlu macet di jalan, naik helikopter bisa untuk mempersingkat waktu gitu kan ya. Nah, aduh, saya betah, saya mau lari-lari dulu, boleh nggak? Pemandangannya keren banget. Tuh, dari ujung sana sampai ujung sana semuanya gedung perkantoran. Komersil areanya, jadi lingkungan bener-bener lingkungan perkantoran. Aksesnya strategis, dekat jalan raya tol TBC Matupang, tembusan Cilandak, Cipete, Kemang, Ampera, dan dekat Pondok Indah, wilayah elit. Kawasannya ada lapangan golf. Jadi kalau habis kerja mau ke lapangan golf cuma 10 menit dari sini. Aduh, bener-bener lokasinya bener-bener strategis. Harga dari gedung ini 120 miliar, boleh nego. Ya, yuk cus, para pengusaha, para sultan-sultan, telepon Firly, janjian sehari sebelumnya. Firly akan temani survei Bapak Ibu di perkantoran ini. Aduh, keren. Ayo cepet-cepetan, keburu dibeli orang ya. Mendingan dibeli Bapak Ibu lewat Firly. Oke? Nah, sekarang ini coba Bapak Ibu lihat, kalau malam hari, aduh, lampu-lampu semua menyala. Itu ada apartemen, ada gedung perkantoran, ada hotel, ada rumah sakit, semua deket ini aksesnya. Di mana lagi kalau nggak di gedung Pondok Pinang Raya. Jadi jangan lupa ya, survei bareng Firly. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe channel Properti Sister Kekinian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, dadah.